Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV, selamat siang. Kita kembali menjumpai Anda tentunya dalam berita Sultan Siang di edisi Selasa 7 Juni 2022. Liputan dan juga informasi menarik hari ini akan kita informasikan terkait dengan penangkapan pimpinan tertinggi dari Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja di Lampung hari ini. Informasinya selengkapnya akan kita sajikan. Ya, pemirsa, bahwa Polda Metro Jaya berhasil menangkap pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja di Lampung hari ini, bahwa penangkapan dilakukan oleh tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dipimpin Kombes Pol Hengki Haryadi. Saat ini Abdul Qadir akan ditahan di Jakarta. Lantas, benarkah jika gerakan Khilafatul Muslimin ini merupakan neo-NII dan bagaimana kemudian bahayanya terkait dengan ajaran atau gerakan Khilafatul Muslimin? Di siang hari ini pemirsa, kita telah terhubung dengan Mas Ken Setiawan di Lampung dengan founder NII Crisis Center. Assalamualaikum Mas Ken. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Selamat siang Mas Ken, sehat hari ini? Alhamdulillah. Itu nikmat yang paling penting saat ini, kesehatan. Sehat ya, Alhamdulillah. Terima kasih Mas Ken sudah mau membersamai kita di siang hari ini. Ini ada kabar mencengangkan hari ini Mas Ken, bahwa terjadinya penangkapan ya pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja di Lampung, di tempat tinggal Mas Ken Setiawan. Tanggapannya Mas? Ya, ini sebenarnya sudah fenomena beberapa kali ya Baraja ini ditangkap ya. Itu terkait masalah terorisme. Kemarin belum lama juga tertangkap juga oleh aparat karena kasus prokes. Dia satu Muharram konvoy tidak menggunakan masker. Dan semoga hari ini bukan kasus prokes kembali ya, tapi memang sudah kasus mengarah kepada makar, mendirikan negara dalam negara, bikin sebuah pemerintahan baru. Jelas dia itu adalah sebagai khalifah atau sebagai Amirul Mukminin, pimpinan tertinggi dari Khilafatul Muslimin ini. Dan memang gerakan ini adalah gerakan lanjutan dari NII ya. Jadi kalau kita sebut neo-NII atau NII gaya baru, karena memang tidak bisa lepas Abdul Qadir Hasan Baraja dari NII. Bahkan pimpinan-pimpinan di Khilafatul Muslimin ya memang adalah orang-orang NII, masuk pimpinan NII, pimpinan Khilafatul Muslimin se-Jawa itu. Pak Adi Salam itu adalah mantan ya tangan kanan Presiden NII Panji Gumilang yang ada di Al Zaitun Indramayu. Jadi memang keterkaitan ini yang nggak jauh, dan banyak para anggota NII yang kecewa dari beberapa komandemen termasuk Komandemen Wira 9 gabungnya ke Khilafatul Muslimin. Dianggap lebih soft, lebih aman dalam berjuang dengan konsep mereka menyatukan umat. Mari kita bersatu. Baru ketika mereka sudah bersatu, mereka akan pulihkan negara ini. Jadi mereka bergerak secara halus sehingga banyak masyarakat tidak curiga, kelihatannya akhlaknya bagus, ibadahnya bagus kepada kelompoknya, tapi ketika pada kelompok, termasuk kepada aparat, kepada pemerintah, kepada negara, ya mereka katakan negara ini togut, demokrasi haram, pemerintah, undang-undang ini termasuk buatan manusia, nggak layak ditaati. Nah ini kan sebenarnya sudah perlawanan hukum sebenarnya, dan mereka sudah punya pimpinan, struktur, ya tinggal nunggu waktu aja sebenarnya. Ini tidak dianggap sebagai sebuah ancaman bahaya gitu. Baik Mas Ken. Nah, kalau kita lihat juga dari beberapa sumber bahwa Khilafatul Muslimin selain mungkin tadi disebutkan oleh Mas Ken adalah neo-NII, bahwa gerakannya ini juga sudah bertahun-tahun lamanya Mas Ken. Kenapa kemudian masih sampai saat ini masih tumbuh subur dan cenderung sepertinya dibiarkan, atau masih belum ada gerakan yang cukup kuat dari pemerintah untuk memberantas gerakan ini, Mas? Ya, sejak mereka berdiri tahun 1997, mereka sebenarnya sudah kita blow up bahwa ini adalah modus baru gerakan NII, tapi dalam konsep yang lebih luas, mau bicara tentang khilafah, menyatukan umat Islam sedunia. Bahkan target mereka saat ini bukan hanya umat Islam, tapi mereka berusaha masuk ke
agama lain seperti Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu yang katanya mereka akan mempersatukan. Faktanya padahal dalam doktrin mereka yang mengatakan bahwa Islam yang paling benar, yang lain salah, jadi yang lain harus berbaiat kepada kelompok. Dan ini ngeri sekali karena hari ini yang bicara mendukung khilafah ini sebenarnya bukan hanya masyarakat umum ya. Banyak aparat kita, oknum saya sebut, oknum aparat kita yang juga mendukung konsep khilafah, baik khilafatul yang khilafah yang didengungkan oleh Khilafatul Muslimin maupun khilafah yang didengungkan oleh konsepnya Hizbut Tahrir Indonesia. Ini kita dengar mungkin pernah seru, pernah rame, ada istilah Polri Cinta Sunnah, TNI Cinta Sunnah, bahkan di kalangan ASN pemerintahan juga banyak. Jadi kita berharap momen ini menjadikan evaluasi juga di internal aparat kita untuk bersih-bersih, karena yang mendukung khilafah ini hari ini sudah lintas, bukan hanya masyarakat umum atau kelompok-kelompok tertentu. Ya mereka memang menjadi menjadi awalan bagaimana mempromosikan konsep khilafah. Tapi ketika aparat sudah terpapar, ini yang menurut saya ya bahaya laten, dan ini sebenarnya seperti gunung es. Puncak gunung es ini kelihatannya saja, karena mereka sudah tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan kemarin di Sumatera Barat, di daerah Jambi, di daerah Sumsel, di Kalimantan, di Sulawesi. Dan kemarin konvoi yang sempat ramai itu di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, sudah banyak. Dan termasuk yang paling besar ini kan Khilafatul Muslimin ada di NTB, Nusa Tenggara Timur, karena Abdul Qadir Hasan Baroja juga aslinya di sana. Jadi ini kalau dibiarkan, apalagi hanya kasusnya semacam kemarin saja kasus Prokes, maka ini akan membahayakan negara. Baik. Nah, Mas Ken, kalau Khilafatul Muslimin sendiri tadi disebut ada gaya baru dari NII. Apakah kemudian ketika mereka melakukan gerakan, apakah memiliki gerakannya masing-masing, kemudian juga mendekati banyak orang dengan caranya sendiri, atau mungkin juga bergerak bersama-sama dengan NII itu sendiri, Mas Ken? Ya, pola gerakannya agak berbeda dengan NII. Doktrin yang di NII masih diadopsi dalam kelompok Khilafatul Muslimin. Bedanya kalau NII ini kan masih konsepnya masih menggunakan gerakan bawah tanah, tidak nongol di permukaan, dia menyembunyikan jati diri. Jadi mereka kalau NII masih bergeraknya lewat yayasan, lewat kegiatan-kegiatan sosial. Tapi kalau Khilafatul Muslimin, dia kalau istilah di NII itu namanya adalah Fajar Sidik, sudah saatnya nongol di permukaan. Nongol dengan mengkampanyekan tentang namanya, tentang idenya tersebut, dengan siar motor, dengan siar mobil, dengan jalan sepeda, termasuk jalan kaki. Dan mereka bahkan keliling dari masjid ke masjid, dari pasar ke pasar. Jadi mereka mengkampanyekan Khilafatul Muslimin ini dari pasar ke pasar. Mereka pakai toa, meneriakan bahwa mari kita tegakkan khilafah. Kalau kita menolak khilafah berarti kita menolak sunnatullah, kita berarti menjadi orang kafir. Lah ini kan bahaya sekali. Ketika ini dibiarkan, dan masyarakat selama ini hanya menganggap ini sebenarnya orang waras atau orang gila gitu kan. Karena dibilang orang waras, dia di pasar pakai toa keliling-keliling. Dibilang orang gila, tapi dia orang waras, orang rajin ibadah. Dia bahkan cenderung orang-orang ini lebih rajin daripada masyarakat umum. Dengar azan dia ke masjid. Jadi banyak orang tua yang akhirnya melihat ada perubahan anaknya ketika bergabung di Khilafatul Muslimin. Tadinya anaknya ugal-ugalan, mungkin bahkan nongkrong nggak jelas, terus ada yang sempat terkena narkoba. Tapi ketika bergabung dalam kelompok Khilafatul Muslimin, ibadah jadi rajin. Walaupun ketika ditanya sebenarnya bicara agama itu kan bukan hanya ritual formal, tapi bicara akhlak. Bagaimana akhlak dia kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada aparat. Ya katanya pemerintah tahu demokrasi haram, Pancasila ini kan buatan manusia, nggak boleh ditaati. Mereka hanya boleh taat kepada aturan Allah menurut mereka. Nah, ini kan sebenarnya pengelabuan sebenarnya bagaimana menyampaikan doktrin secara halus di masyarakat. Itu. Ya, baik. Nah, Mas Ken, meskipun mungkin kalau saat ini kalau kita ingin tahu jumlah pastinya mungkin kita tidak tahu ya, berapa jemaah Khilafatul Muslimin yang kemudian tersebar di Indonesia, dan terkait dengan penangkapan pimpinan tertinggi, apakah ini akan menyelesaikan permasalahan Khilafatul Muslimin di Indonesia atau justru anak buahnya akan semakin masif, Mas Ken?
Ya, untuk di Lampung sendiri anggota Khilafatul Muslimin yang tercatat kurang lebih 2.500. Karena di Lampung mereka sekarang sudah punya kampung khilafah di daerah Jati Agung, Lampung Selatan, ada di daerah Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, dan ada di daerah Kiluan. Mereka sudah punya sekolah, mereka punya kampus. Jadi mereka sudah melahirkan sarjana khilafah. Jadi bukan harus sarjana umum, tapi sarjana khilafah yang kurang tahu mereka akan berlaku sarjana di mana. Dan mereka juga sedang merencanakan membuat rumah sakit. Jadi ini lama biarkan ya mereka akan semakin merajalela rumah sakit mereka. Dan di Lampung ini mereka setiap perwakilan itu pasang pelang loh di mana-mana. Padahal organisasi ini ilegal, mereka belum terdaftar di pemerintah. Jadi ya ini kita berharap ya pemerintah ini bekerjasama dengan dari Kesbang, dengan Forkopimda termasuk dari Pakem, ya harus berani menurunkan karena organisasi ilegal tidak terdaftar, bahkan ini organisasi identik dengan ya tadi mendirikan negara dalam negara. Ini sudah percobaan mengarah kepada makar. Ini bahaya sekali. Ya, ya. Nah, Mas Ken, kalau kita sudah tahu ada kampungnya, ada rumah sakit, ada bahkan perguruan tinggi dan sekolah, apa yang menyebabkan kemudian aparat mungkin agak ragu untuk menindak dengan tegas, Mas Ken? Ya inilah dari tahun 97 sebenarnya sudah besar, banyak masyarakat sebenarnya pemerintah seperti apa sih, apakah pemerintah kecolongan? Ya mungkin bisa saja itu terjadi, tapi kalau kami melihat memang dari kita yang masih lemah. Artinya bahwa selama ini kalau memang Khilafatul Muslimin ditangkap dengan pasal terorisme, ya ini kan selama ini dianggap orang-orang yang bergabung di Khilafatul Muslimin tidak langsung berafiliasi dengan jaringan terorisme, walaupun beberapa kasus terorisme pelakunya itu menggunakan KTP Khilafatul Muslimin seperti penusukan Wiranto di Banten, termasuk penangkapan teroris di daerah Bekasi. Ini anggotanya ada yang menggunakan ID card kartu nama kartu anggota Khilafatul Muslimin. Tapi mungkin karena secara langsung ketika bicara terorisme ini kan harus ada latihan yang memang mengarah, ada pendukung pendanaan, ada IDAT dan lain sebagainya. Nah, dianggap mungkin ini masih sebuah paham atau pemikiran, dan memang di Indonesia mereka selalu bicara atas nama kebebasan berpendapat, ini demokrasi. Jadi seolah-olah ya mereka dapat tempat di masyarakat. Makanya kami bersama kawan-kawan juga di samping menselesaikan bahaya radikalisme termasuk Pak ini, kita juga bagaimana mendukung negara agar segera membuat regulasi yang melarang semua paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kalau mau adil sebenarnya kayak komunisme ini kan sudah dilarang, sudah jelas ada TAP MPR-nya. Sedangkan ideologi yang faktual hari ini yang menjadi ancaman Pancasila, ideologi radikalisme, khilafaisme, wahabisme, ini kan hari ini belum ada undang-undangnya. Lah ketika ditangkap pun kayak misalnya kemarin ada HTI, ada FPI, ini kan hanya organisasinya saja. Sementara orangnya ganti nama sudah selesai. Nggak ada masalah, masih bisa mempropagandakan mereka. Jadi kalau cuma hanya ditangkap organisasinya atau pimpinannya, kalau mereka ganti nama, kan mereka masih bisa menjalankan paham-paham mereka di masyarakat. Ya, seperti Khilafatul Muslimin, pimpinannya ditangkap, organisasinya dilarang misalnya. Lalu ketika mereka ganti nama, siapa yang bisa melarang? Inilah lemahnya demokrasi, dan ketika belum ada undang-undang yang bisa sebuah paham atau pemikiran yang bertentangan dengan Pancasila, ya mereka tetap akan bergerak di masyarakat. Baik, ini ada hal yang menarik, Mas Ken, mungkin juga menjadi pertanyaan pemirsa dan juga masyarakat umum. Ini terkait dengan pendanaan. Banyak kawan-kawan yang mungkin terpapar radikalisme ini justru juga memiliki senjata yang cukup kuat, bahkan tadi juga mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya. Mas Ken mungkin tahu ini sumber pendanaannya sebetulnya dari mana, Mas Ken? Ya, pendanaannya dari anggotanya juga cukup besar. Mereka menyisikan bukan hanya sebagian kecil, tapi ya sebagian besar hartanya untuk operasional organisasi. Jadi mendukung organisasi. Karena mereka sekarang sudah besar tadi. Mereka sudah punya sekolah, sudah punya pesantren, bahkan mau bikin rumah sakit, punya kampung khilafah, kampung sendiri ya kan. Di Lampung Selatan kurang lebih 5 hektar di satu kampung. Dan mereka juga konsepnya kanan-kiri model kayak usro. Jadi seperti multi level, satu keluarga besok ngajak keluarganya lain, kerja yang lain. Jadi
kalau mereka dibiarkan, ya ketika kemarin ketangkap misalnya dengan kasus terorisme, berarti kan mereka punya pedanan. Dan Ya. pimpinan Khilafatul Muslimin Bandar Lampung pada saat itu juga ditangkap karena di rumahnya itu ada bom meledak, walaupun mereka katakan ini adalah bom ikan gitu kan. Bahkan rumahnya dekat dengan Polsek Gedong Air pada saat itu. Tapi kayaknya tidak ditangkap dengan pasal terorisme, tapi pasal yang lain. Nah, kita berharap dengan undang-undang baru ini kalau misalnya bisa digolkan, semua paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ya, Khilafatul Muslimin jelas bertentangan. Dia sudah menyuarakan kok Pancasila buatan manusia tidak layak ditaati. Ya. Ini kan sebenarnya sudah statement yang sudah bertentangan dengan Pancasila. Kita bukan menaati Pancasila sebagai Quran. Pancasila ini sebuah kesepakatan bersama. Jadi kalau dia tidak menggunakan konsep Pancasila, dia pakai ideologi lain, ya harus ditindak. Kalau tidak, ya ini ya hanya atasnya saja, bawahnya sudah banyak. Mereka sudah cukup besar di Indonesia, bahkan mereka sampai ke Papua. Jadi ini bahaya kalau dibiarkan seperti halnya Suriah, seperti Libya, seperti konsep Afghanistan. Jadi kelompok-kelompok seperti dibiarkan, akhirnya membesar. Ketika sudah besar, orang berkaget semua, akhirnya membuat semacam konsep revolusi. Ini yang mereka targetkan sebenarnya, karena mereka tidak mau seperti HTI, walaupun sama-sama menggunakan konsep khilafah. Kalau HTI kan konsepnya dia besar, dan di sebuah negara hampir ada, dia menggunakan kudeta yang diinfiltrasi aparat TNI Polri. Kalau Khilafatul Muslimin, dia pokoknya nyebar dulu, kalau semua orang bicara tentang khilafah, baru mereka revolusi. Begitu. Baik, Mas Ken, apakah saat ini gerakan Khilafatul Muslimin sedang tertuju kemana, Mas Ken? Mungkin bisa apakah lembaga sekolah ataupun keluarga atau pondok pesantren seperti ini? Saat ini seperti apa, Mas Ken, pergerakan mereka? Ya, ini memang lebih kepada organisasi mereka besar lewat organisasi-organisasi internal mereka. Mereka bikin pesantren, bikin sekolah, yang ijazahnya tadi. Mereka punya saja ijazah sendiri, punya sampai sarjana namanya sarjana khilafah. Lucu sebenarnya, tapi ya itu mereka yakini karena mereka tidak mau menggunakan kurikulum pemerintah karena dianggap kurikulumnya tidak sesuai. Jadi ini bertentangan dengan agama, mereka punya kurikulum sendiri. Nah ini kan, ya benar. Mereka seperti negara dalam negara. Jadi kalau memang dibiarkan, ya saya berharap ini pasalnya pasal bisa mengarah kepada makar, ya, mendirikan negara-negara. Kalau tidak, kalau kayak semacam sebelumnya kasus prokes, kasus-kasus kecil, saya rasa ini tidak akan menimbulkan efek jerah buat mereka. Dan biasanya mereka seperti sebelumnya kan, ketika pemimpinnya ditahan kemarin di Polda Lampung, kasus prokes, mereka kampanye, mereka demo rame-rame. Walaupun mereka katakan demo katanya haram, tapi ternyata turun ke jalan juga untuk menyuarakan agar pimpinannya dibebaskan. Oke, nah Mas Ken, apa kemudian solusi atau mungkin apa ya yang bisa diambil oleh pemerintah dan juga masyarakat secara luas kalau misalnya ini sudah barang tentu ketika pimpinannya ini ditangkap, ini tidak akan menyelesaikan permasalahan gerakan Khilafatul Muslimin, dipastikan ya? Ya, kita juga belum jelas ini pasalnya nanti mau ke pasal apa, atau hanya pasal kriminal umum atau pasal, kita berharap bisa masuk kepada masalah ajaran. Ini juga masuk kepada penodaan agama. Mereka ya tadi mengartikan bagaimana taat kepada Pancasila, mereka demokrasi haram. Kalau dikatakan mereka katanya masih Pancasilais, tapi ketika ditanya ya bagaimana ketika khilafah itu tegak, Pancasila ada atau tidak, ya kita serahkan kepada masyarakat memilih Pancasila atau khilafah. Nah, ini kan jelas hal yang sudah bertentangan dengan Pancasila sejatinya, cuman mereka masih harap ketika pimpinan sudah jelas tangkap dengan pasal, kalau apalagi sudah mengarah kepada makar, ini kan seluruh daerah bisa ditindak. Yang bicara Khilafatul Muslimin termasuk pimpinan-pimpinan di daerah masing-masing yang sudah pasang pelang ini. Dan bagaimana tindak lanjut negara terhadap permasalahan ini, bagaimana pembinaan kepada para anggotanya, kalau memang ini kan sudah ajarannya, kalau saya sebut itu sesat dan menyesatkan. Apakah ada tindak lanjut pembinaan lanjutan kepada orang ini? Kita menunggu hasil dari pemeriksaan aparat, bagaimana kasus ini akan berlanjut. Jadi semoga ini menjadi langkah awal untuk menindak bahwa siapapun yang mau membuat negara dalam negara, siapapun yang bicara khilafah akan bisa ditindak. Karena ya tadi yang
terpapar ini bukan hanya masyarakat umum, aparat kita ya dengan tadi yang cinta khilafah ini sudah banyak. Polri cinta sunnah, TNI cinta sunnah, ini sudah, kalau di polisi saja itu yang terpapar Polri cinta sunnah dengan konsep khilafah ini, program saja sudah 175.000 anggotanya, sudah cukup banyak. Dan ini juga menjadi, kalau saya sebut ini menjadi parasit di internal polisian juga, menjadi pendulu di internal polisian, karena pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang selalu bertentangan dengan pimpinan mereka. Mereka selalu anti terhadap pemerintah, anti kebinekaan, bahkan ditakfiri, lalu mengkafirkan orang di luar kelompoknya. Ini kan bahaya sekali, gitu. Baik, nah Mas Ken mungkin sedikit bisa diberikan edukasi kepada masyarakat juga, bahkan juga ada kabar bahwa gerakan seperti ini juga ini sudah bergerak ke masjid-masjid dan musola-musola tempat tinggal. Apa yang kemudian bisa kita lakukan, Mas Ken, untuk kemudian mendeteksi secara dini orang ini terpapar radikal atau tidak? Ya, mereka bergerak memang dari masjid ke masjid dan mereka selalu mengkampanyekan tentang kalau saya sebut sudah mengarah kepada ujaran kebencian. Banyak khotbah-khotbah Jumat yang mereka masuki, jangan ikuti ulama, kiai, ustadz yang mendukung pemerintah. Ikutilah ustadz, ulama yang dibenci oleh pemerintah. Nah, ini kan sebenarnya sudah mengarah. Dan ini dibiarkan. Sebenarnya ini perlu ditindaklanjuti, dan di samping tadi regulasi, kita juga berharap Kementerian Agama membuat sertifikasi penceramah agar ujaran-ujaran kebencian ini tidak masuk di tempat ibadah. Jadi orasi-orasi keagamaan di tempat ibadah juga yang menyejukkan. Karena kalau dibiarkan, ya mereka selalu menggunakan konsep ini, tempat-tempat ibadah sebagai kampanye mereka untuk menyebarluaskan paham-paham khilafahnya ini. Dan kita berharap masyarakat cerdas dalam artian kalau sudah ada hal seperti ini segera dilaporkan ke aparat terdekat. Jangan malu, karena memang kadang-kadang masyarakat dilematis ketika mengkritisi oknum-oknum ini. Masyarakat tersebut akan dianggap sebagai anti-Islam, sebagai buzzer pemerintah dan lain sebagainya. Padahal ini sebenarnya sudah masuk pidana, ya kan, ujaran kebencian, bahwa nggak boleh ulama-ulama yang dekat pemerintah untuk diikuti. Ikutilah ulama yang dibenci pemerintah, yang pernah dipenjara oleh pemerintah, yang dizolimi sama pemerintah. Nah, itulah ulama yang benar. Nah, ini kan terbalik sebenarnya. Yeah. Mereka katakan ada kriminalisasi ulama, padahal kelompok-kelompok mereka inilah yang kadang-kadang mengulamakan kriminal. Nah, ini pola-pola seperti ini kan dipropaganda di tempat ibadah kan menjadi permasalahan. Dan jangan salah, mereka juga masuk ke masjid ini dengan membawa kayak misalnya bekam gratis, mereka jual herbal, jual madu. Jadi dari bekam gratis akhirnya orang tertarik, oh iya ternyata bekam ini metode yang bagus ya. Awalnya gratis, nanti ketika mau bekam lagi ya mereka ada nyebar kontak brosurnya itu berbayar. Jadi awal untuk memperkenalkan konsep mereka ini. Jadi masyarakat ketika melihat fenomena ini, ada menyampaikan khilafah, mau sudah menjelek-jelekan negara, oposisi bagus, kritik itu bagus, tapi kalau nyinyir, pokoknya masalah di Indonesia solusinya adalah negara Islam atau khilafah. Tapi nggak ada solusi. Ya, kalau cuma kesejahteraan, keadilan kan ada solusinya. Tapi bagi mereka yang dikritik bukan masalah kesejahteraan, tapi solusi semua permasalahan adalah khilafah atau negara Islam. Itu yang susah dimengerti oleh kita semua. Baik, terima kasih banyak Mas Ken Setiawan, pendiri NI Crisis Center yang sudah bersama kita di siang hari ini. Mas Ken, semoga ini menjadi edukasi kita bersama untuk masyarakat dan juga pemirsa Sultan TV yang sedang menyaksikan. Dan kita juga berharap bahwa ini ada tindakan yang lebih tegas dan juga lebih kuat dari pemerintah untuk kemudian memberantas gerakan-gerakan radikalisme tadi. Terakhir Mas Ken, apa yang disampaikan melalui tema bahasan kita hari ini? Silakan. Kita berharap masyarakat memahami Pancasila dengan kafah, supaya kita tidak terprovokasi oleh ajaran-ajaran radikalisme yang mengatasnamakan termasuk khilafah ini. Bahwa sejatinya ketika beragama itu kita sudah selesai. Tidak ada persoalan di antara kita beragama. Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, bahwa dalam konsep Pancasila ini sudah sangat brilian. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Semua agama sepakat bahwa Tuhan semesta alam itu hanya satu. Makanya para founding father kita, para ulama yang juga
telah Pancasila ini, konsep Pancasila dengan 5 sila ini sungguh sudah luar biasa. Jadi disempurnakan dengan Bhinneka Tunggal Ika, apapun agamanya, suku, ras, dan bahasanya, kita punya Tuhan yang sama. Jadi kalau berbicara tentang agama, ya kita bicaranya lakum dinukum waliyatin. Kita memang syariatnya berbeda. Jadi kita yang Islam mengaku sempurna, yang fiturnya lengkap, ya kita aplikasikan dalam rahmatan lil alamin, bukan hanya lil kelompok, lil partai. Dan ketika bicara tentang ketuhanan, kita sepakat ketuhanan yang Maha Esa, kita alam yang menciptakan kita semua, itu Tuhan kita satu. Jadi boleh kita berbeda, namun jangan sampai kita saling menyalahkan, apalagi mengkafirkan. Berbeda itu kita ciptakan memang untuk saling mengenal, untuk saling melengkapi. Jadi seperti pelangi, kalau kita beraneka warna, kita berjalan beriringan, maka bisa indah seperti pelangi tersebut. Jadi kita harus kritis terhadap informasi yang kita terima, jangan sampai menjadi korban hoax ya, karena hari ini ancaman dalam genggaman. Jadi tabayun, cek-recek informasi yang kita terima, dan kita harus kritis terhadap fenomena-fenomena di sekitarnya. Agama dan kitab suci tidak salah, tapi tidak semua orang yang mengaku beragama dan membawa kitab suci itu benar. Jadi agama tolak ukurnya akhlak, tersenyum, dan membuat orang tersenyum. Dan kita beragama menjadi pemarah, menjadi pembenci, kita menjadi orang yang suka menyalahkan orang lain, berarti kita telah belajar dengan orang yang salah. Stop, unfollow, jangan ikuti tokoh-tokoh yang sudah akan paham radikalisme yang mengatasnamakan agama, karena sejatinya mereka adalah musuh agama dan musuh negara, karena tidak satupun agama yang membenarkan aksi radikalisme dan terorisme di Indonesia. Baik, seperti Indonesia, cinta damai dan penuh dengan kasih sayang dan kegotong royongan ya, Mas Ken. Terima kasih sekali lagi Mas Ken Setiawan sudah terhubung dan juga sudah membersama kita di siang hari ini. Pemirsa, terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Nanti kita akan juga terus update terkait dengan penangkapan pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin. Nanti kita akan sambung di sesi selanjutnya dan kita akan informasikan melalui media sosial Sultan TV. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Delin Tawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.